perkenalkan, nama aku Fajar Deasuti. Jadi pada video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang organel sel bermembran. Seperti yang kita ketahui, organel sel bermembran ini terdapat pada sel-sel hidup seperti sel prokariotik dan sel eukariotik yang sama-sama berperan dalam proses metabolisme dan fungsi sel. Adapun fungsi dari organel sel bermembran, yang pertama untuk menyediakan kompartemen terpisah untuk proses-proses sel yang berbeda, sehingga proses metabolisme dapat berjalan secara efisien. Yang kedua, untuk memfasilitasi transport zat seperti gas, nutrien, dan limbah keluar masuknya suatu sel. Yang ketiga, untuk menyediakan dari struktur dan bentuk yang khas pada masing-masing organel dan mendukung fungsi spesifik pada masing-masing organel tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis organel sel bermembran. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berbentuk seperti tabung yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga di dalam sel. Mitokondria ini menghasilkan ATP yang didapat pada proses respirasi sel. Mitokondria memiliki dua membran, yakni membran luar dan membran dalam. Semakin banyak mitokondria di dalam sel, maka akan semakin banyak energi yang dihasilkan. Next. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas berbentuk seperti cakram yang terdapat pada sel-sel tumbuhan untuk proses fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Pada kloroplas juga terdapat warna hijau klorofil dan tilakoid sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis untuk menghasilkan energi kimia yang dibutuhkan pada proses fotosintesis selanjutnya. Yang ketiga ada RE. RE atau retikulum endoplasma berfungsi sebagai pusat fotosintesis dan transportasi berbagai molekul penting seperti protein, lemak, dan lain-lain. RE juga berfungsi sebagai menyediakan ruang untuk proses vital seperti modifikasi, pelipatan, dan pengemasan protein sebelum didistribusikan ke tujuan akhir di dalam maupun di luar sel. Yang keempat ada badan Golgi. Badan Golgi memiliki struktur yang terdiri dari tumpukan kantung-kantung membran yang saling terhubung membentuk jaringan kompleks. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai pusat modifikasi distribusi molekul-molekul yang dihasilkan oleh sel, dan badan Golgi ini menerima muatan dari retikulum endoplasma yang selanjutnya akan memproses, mengemas, dan mendistribusikan molekul-molekul ke tujuan akhir seperti lisosom. Yang kelima ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai proses daur ulang, proses apoptosis, pencerna sel, dan degradasi material sel yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi. Nah, udah nih penjelasan tentang organel sel bermembran. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh komentar ya. Dan tunggu videoku selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.